Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan menjadi gambaran perjalanan hidup orang percaya. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, mereka harus menempuh jarak. Tetapi perjalanan kita adalah pembaharuan manusia batinia. Pembaharuan manusia batinia tidak boleh pernah berhenti sampai kita menutup mata. Oleh sebab itu kita jangan merasa puas dengan satu level, satu stadium kehidupan kekristenan yang telah kita capai. Kita harus terus berjuang untuk mengalami pembaharuan di dalam manusia batinia kita. Mari kita melihat lebih lanjut apa yang telah kita pelajari. Kita membuka kembali 1 Korintus pasal 10. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di dalam ayat-ayat ini Paulus menunjukkan bahwa sebagaimana banyak orang Israel yang tewas di padang gurun sehingga mereka tidak pernah mencapai tanah Kanaan, demikian pula orang percaya berpotensi, ada possibility untuk gagal mencapai tanah perjanjiannya, yaitu langit baru dan bumi yang baru. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudaraku, tidak ada alasan bagi bangsa Israel yang tewas di padang gurun itu untuk menyatakan bahwa mereka terpaksa berbuat demikian. Tidak ada alasan mereka dalam kehidupan mereka yang melanggar kehendak Allah itu. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan mengapa mereka memberontak kepada Allah. Mereka menyaksikan perbuatan tangan Allah Yahweh yang ajaib. Mereka menyaksikan perbuatan Elohim Yahweh yang luar biasa. Elohim Yahweh yang membelah laut. Elohim Yahweh yang menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Elohim Yahweh yang menurunkan mana dari langit dan mendatangkan daging burung puyuh secara ajaib. Mereka juga menyaksikan 10 tulah yang didatangkan atas negeri Mesir. Jadi tidak ada alasan untuk boleh melanggar kehendak Allah. Tidak ada alasan untuk boleh memberontak kepada Allah dan tidak dengar-dengaran. Allah sudah melakukan tindakan yang seharusnya membuat mereka hidup dalam perkenanan Allah. Tetapi karena mereka memang tidak berniat untuk berkenan kepada Allah, maka mereka hidup dalam ketidaktaatan. Sehingga mereka tewas di padang gurun. Mereka tidak pernah mencapai tanah Kanaan yang permai, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk mereka diami. Berkenaan dengan hal ini,
Tuhan Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang tinggal di beberapa wilayah Israel pada waktu itu, karena mereka seharusnya sudah bertobat dengan menerima pelayanan Tuhan Yesus, dengan mendengar Injil dan melihat mujizat-mujizat. Matius pasal 11 ayat 20. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Tetapi sekalipun mereka mendengar Injil, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, sekalipun mereka telah melihat mujizat, tetapi mereka tidak bertobat. Dan tidak ada alasan yang bisa diterima mengapa mereka tidak bertobat. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat. Tirus dan Sidon ini kota-kota kafir. Seandainya terjadi mujizat-mujizat, terus yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Seandainya, seperti kota Niniwe, bangsa kafir, bukan orang Yahudi, tidak melihat mujizat. Yunus harus mengelilingi kota itu 3 hari 3 malam, tapi Yunus hanya 1 hari. Tapi itu cukup membuat bangsa Niniwe, bangsa Asyur itu bertobat. Karena memang ada niat bertobat. Kalau memang tidak ada niat, tidak ada tekad untuk bertobat, biar melihat mujizat, mendengar peringatan-peringatan, tetap tidak bertobat. Teruskan. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Ya, Kapernaum, tempat di mana Tuhan Yesus berulang-ulang mengajarkan kebenaran. Dia berdiri Kapernaum mengajarkan kebenaran dan membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Termasuk perwira Romawi yang bisa diyahudikan. Tetapi orang-orang Kapernaum apakah bertobat? Terus. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai. Seandainya Tuhan membuat mujizat di kota Sodom dan Gomora, kota itu tidak dijungkir balikkan Tuhan dengan belerang dan api. Mereka bertobat, tetapi orang-orang ini tidak bertobat sekalipun mendengar kebenaran, sekalipun menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Iya, mestinya kamu menari mendengar tiupan seruling. Terus? Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Iya, mestinya kamu berkabung. Sekarang maunya kamu apa? Seperti anak yang memang tidak punya niat untuk belajar, diberi hadiah, tetap bodoh. Tidak mau belajar. Dihukum pun tetap tidak belajar. Karena satu, tidak punya tekad. Kalau punya tekad, punya niat, tidak usah diberi hadiah. Tidak usah diancam hukuman, belajar. Pasti belajar dengan baik. Dalam hal ini, saudaraku, yang penting adalah niat. Tekad kita. Hendak kita arahkan kemana tekad dan niat kita. Atau hendak dikemanakan interest kita. Kita yang mengendalikan semua itu, saudara. 1 Korintus pasal 10 kita kembali, saudara-saudara. Jadi yang penting, kebenaran pertama yang saudara-saudara harus tangkap pada kesempatan ini adalah, kalau memang orang tidak punya tekad atau niat untuk hidup dalam perkenanan Tuhan,
bagaimanapun ia tidak akan bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ada ranjau-ranjau di perjalanan bangsa Israel. Ada 5 ranjau di situ, saudara. Yang pertama, menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang saudara bisa membaca dalam Alkitab. Lalu menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan Allah. Artinya tidak mempercayai kasih pemeliharaannya. Yang kelima, bersungut-sungut. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan membawa bangsa itu kepada ranjau-ranjau ini? Kenapa mesti ada ranjau yang membuat mereka tewas di padang gurun? Nanti setiap ranjau mesti kita bedah, saudaraku, ya. Tapi sekarang peta besarnya dulu saya beritahu. Sebab untuk mencapai tanah Kanaan mereka harus teruji. Dari bangsa budak yang tidak berbudaya menjadi bangsa yang harus mandiri, sejajar dengan bangsa Mesir, Asyur, Babel, dan lain sebagainya. Jadi perjalanan mereka di padang gurun yang pertama mengubah mereka menjadi bangsa yang bermartabat. Yang kedua, supaya teruji apakah mereka pantas menjadi umat pilihan. Demikian pula kita. Tidak mungkin tidak ada ranjau. Kalau bangsa Israel, perjalanan mereka ada perjalanan menempuh jarak. Ranjau-ranjau mereka itu hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita juga sama. Tetapi orang Kristen lebih dalam lagi. Ranjaunya bisa di dalam sini. Hati-hati, saudara. Peperangan itu bisa di dalam pikiranmu. Mengapa Allah tidak mencegah mereka berbuat kesalahan? Okelah ada ranjau. Tapi Allah kan bisa mencegah mereka untuk melakukan. Maksud saya Allah bisa mencegah mereka supaya mereka tidak berbuat kesalahan fatal yang membuat mereka tewas di padang gurun. Nah, Allah sudah memberikan hukumnya, hukum Taurat di Sinai. Dan ketika hukum Taurat itu diberikan, Allah menyertai dengan guru halilintar dan kedahsyatan sampai mereka harus menutup wajah mereka, menutup mata mereka, tidak sanggup menghadapi kedahsyatan Allah. Ada hukum yang diberikan dengan tanda yang begitu ajaib. Allah memberikan nasihat dan peringatan-peringatan. Tetapi kalau mereka berkeras melakukan apa yang mereka ingini, berkeras berbuat apa yang mereka sukai, Allah tidak mencegah lagi. Sama seperti Allah memberi peringatan kepada Adam dan Hawa. Allah berkata, kamu boleh makan semua buah di taman ini, tetapi buah yang satu ini tidak boleh kamu makan. Sebab pada hari engkau makan buah ini, kamu mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa mendekati buah itu, ketika Adam dan Hawa mengulurkan tangan memetik buah itu dan makan, Allah tidak mencegah. Allah tidak mencegah. Manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa. Sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah. Selem. Di dalam selem itu, saudara, manusia memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Ini yang memungkinkan manusia memiliki pertimbangan. Dari pertimbangan inilah manusia bisa memiliki kehendak bebas. Justru dengan adanya pikiran, perasaan, dan kehendak tersebut,
Manusia bisa mempertimbangkan sesuatu. Manusia bisa memilih dan menentukan keadaan atau nasibnya. Inilah yang membawa manusia kepada kehidupan yang beresiko sangat tinggi. Karena manusia bisa menghormati Tuhan atau tidak menghormati Tuhan. Manusia bisa taat kepada Tuhan atau manusia tidak taat kepada Tuhan. Manusia bisa membawa dirinya kepada kemuliaan kerajaan surga, tapi manusia juga bisa membawa dirinya ke api kekal. Allah tidak mencegah. Setelah Allah memberi peringatan agar manusia tidak berbuat sesuatu yang melanggar kehendaknya, Allah tidak mencegah. Seperti Allah sudah memberi nasihat kepada Adam dan Hawa untuk tidak mengkonsumsi buah yang dilarang oleh Allah itu. Tapi Allah tidak mencegahnya ketika Adam dan Hawa mendekati taman itu. Mengulurkan tangan memetik buah itu dan mengkonsumsi atau makan. Demikian pula bangsa Israel tidak dicegah kalau mereka mau memberontak. Allah memberi kehendak bebas. Demikian pula dengan orang percaya. Kita mendengar kebenaran. Kita menerima peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Kita pasti menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kita memiliki verifikasi pembuktian bahwa ini tangan Tuhan. Tetapi apakah selanjutnya saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Itu kehendak bebasmu. Apakah engkau mau melangkah untuk hidup dalam pengabdian kepada Tuhan atau tidak? Itu tergantung keputusanmu. Jadi kitalah yang membuat diri kita bertobat atau tidak. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan memberikan sarana. Tapi manusia apakah mengarahkan diri untuk menyambut sarana itu atau tidak? Bertobat artinya berbalik, syuk. Allah tidak mencegah Adam. Allah tidak mencegah bangsa Israel kalau mereka mau berontak. Mereka harus berbalik, syuk dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani metanoia. Metanoia ini artinya perubahan pikiran. Kalau sudah berbicara mengenai pikiran, maka itu adalah wilayah kita, wilayah manusia. Saudara harus tahu bahwa Allah berdaulat. Tetapi kedaulatan Allah bukan menentukan manusia itu selamat atau tidak selamat. Kedaulatan Allah tidak menentukan sekelompok orang selamat dan sekelompok lain tidak. Untuk apa pikiran perasaan kehendak diberikan kalau manusia ditentukan nasib abadinya? Kedaulatan Allah adalah kedaulatan menciptakan tatanan dan menegakkan tatanan itu. Yang kamu tabur, kamu tuai. Jangan coba-coba untuk merubah tatanan. Kalau sudah tahu berbuat begini akibatnya ini, makan ini bakal sakit, buat begini bakal begitu, jangan dilanggar. Kalau orang kafir yang tidak mengenal kebenaran sakit, lalu perlu pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan, disembuhkan. Tapi kalau saudara dan saya tidak perlu mestinya. Kenapa? Kita harus bertanggung jawab. Doa itu dialog, bukan usaha untuk merubah tatanan itu. Kedaulatan Allah adalah kedaulatan menciptakan tatanan hukum. Dan kita tidak berhak itu. Jadi jangan mencoba membuat tatanan. Kita harus melihat tatanan Tuhan dan tunduk kepada tatanan itu. Itu kedaulatan Allah, dan kalau kita melanggar kita dihukum. Jangan coba-coba. Di dalam kedaulatan Allah, Allah memberi kedaulatan kepada manusia. Kedaulatan Allah termasuk di dalamnya membiarkan manusia mengambil keputusan, memilih dan menentukan keadaannya. Karena Allah mempercayakan kedaulatan itu kepada manusia. Allah tidak merebut kedaulatan manusia itu.
Allah bisa mencegah Adam menghampiri pohon itu. Allah bisa mencegah Adam dan Hawa ketika mengulurkan tangan mengambil buah itu. Allah bisa menempeleng Adam dan Hawa supaya memuntahkan buah yang dikonsumsinya. Walaupun ini sebuah figuratif, tapi Allah tidak mencegah. Ini kedaulatan Adam. Sama seperti ketika Kain dan Habil. Maksud saya, seperti kisah Kain dan Habil, saudaraku. Waktu saya sekolah minggu, berkali-kali mendengar kisah Kain dan Habil. Kita susah sekali. Hati saya sedih. Saya ingat, saya sedih. Apalagi kalau guru sekolah minggu saya mengisahkan hal itu dengan sangat baik. Jadi suatu sore menjelang malam, Hawa berkata kepada Adam, "Pak, biasanya jam segini ini anak kita sudah pulang. Kok sekarang belum pulang?" Lalu Adam berkata, "Iya, kenapa ya?" Kemudian Hawa berkata, "Apa enggak sebaiknya kita cari saja, Pak?" "Iya, tapi kita tidak pernah melakukan ini. Kali ini kita cari, Pak." Biasalah ibu lebih gelisah. Lalu dengan obor seadanya, mereka mencari Kain dan Habil. Mereka menuju pinggiran hutan dan berteriak-teriak atau berseru-seru, "Kain! Kain!" Lalu Hawa juga berseru, "Habel! Bel!" Tapi tidak ada sahutan sama sekali. Lalu mereka menyusuri jalan di pinggir hutan itu dan menemukan satu sosok tergeletak. Habel tergeletak di situ. Hawa memeluk anaknya dan berkata, "Nak, jangan tidur di sini. Ayo pulang. Papa mamamu gelisah menantikan kalian." Tapi tubuh Habel sudah kaku. Ia tidak bergerak, tidak bergeming sedikit pun. Lalu lebih keras Adam berkata, "Bel, bangun. Bel, ayo pulang. Jangan tidur di sinilah." Tetapi Habel diam saja. Sampai kemudian Hawa menyentuh satu cairan yang lengket-lengket, darah. Mereka tidak pernah mengetahui apa itu kematian. Mereka tidak pernah mengerti apa itu kematian. Dan mereka baru sadar itulah kematian. Kematian Habel itu kematian 1/4 penduduk dunia. Karena waktu itu baru 4 orang, saudara. Tragis sekali. Di dalam Kejadian pasal 4, saudaraku, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, kisah tragis ini ditulis, saudara. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Ya, Tuhan tahu kamu lagi marah. Mukamu kelihatan, apalagi hatimu. Allah bisa membaca juga. Terus? "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Tuhan beri peringatan. Tuhan sudah memberi nasihat. Terus? "Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kamu harus berkuasa. You have to master it. You must master it. Kamu harus berkuasa, master, menjadi majikan. Ini di luar kedaulatan Allah. Dan Allah menghargai kedaulatan manusia. Kamu harus berdaulat, Kain, atas dirimu. Terus? Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Allah tidak mencegah. Allah bisa berbicara kepada Habel, "Habel, lari pulang. Berlindung kepada orang tuamu." Allah bisa berbuat segala hal untuk mencegah terjadinya pembunuhan itu. Tetapi Allah tidak melakukannya. Ini resiko
tinggi menjadi manusia. Hati-hati saudara. Hati-hati. Hendak kau kemanakan niatmu? Hendak ke arah mana tekadmu? Bagaimana kau mengisi interestmu, ketertarikanmu? Itu yang menentukan nasibmu. Dan itu dalam kedaulatanmu. Dan kamu harus berhati-hati dalam hal ini. Banyak saudara-saudara yang dinabubukan oleh dunia. Anda merasa sebagai orang baik-baik. Sudah merasa boleh yakin masuk surga nanti. Saudara dibodohi oleh kuasa kegelapan. Tekad niatmu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun saudara sudah melihat mujizat, menyaksikan perbuatan tangan Tuhan, memberkati, menolong hidupmu, tapi engkau tidak sungguh-sungguh berniat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Hati-hati saudaraku. Bahaya keadaanmu. Jangan sombong. Kembali di 1 Korintus pasal 10 saudara. Kita menemukan pelajaran yang berharga di 1 Korintus pasal 10 ini saudara-saudara. Ayat yang ke-11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jangan berpikir bahwa saudara pasti sampai surga. Jelas di sini mengatakan menjadi contoh. Jangan berpikir Tuhanlah Pak yang menentukan kita selamat atau binasa. Teologi itu membuat Eropa menjadi kafir hari ini. Memang pandangan itu sangat efektif di abad 15 untuk meluruskan ajaran gereja. Tapi ajaran itu belumlah lengkap atau utuh. Harus dibaharui terus saudaraku. Sekelompok orang ditentukan selamat, sekelompok yang lain ditentukan tidak selamat atau dibiarkan. Ini yang membuat Eropa hari ini menjadi kafir. Di mana gereja-gereja kosong menjadi supermarket, kafe, sex shop, bahkan menjadi rumah ibadah agama lain. Menimpa mereka sebagai contoh. Lah yang diberi contoh kan harus sadar punya possibility, punya kemungkinan mengalami hal yang sama seperti sebagian besar orang Yahudi atau bangsa Israel yang tewas di padang gurun itu. 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah kalau sudah begini kan faktor peran individu yang bermain. Hati-hati kamu. Ini kan peran individu. Jangan menyangka bahwa kamu teguh berdiri. Individu lah saudaraku. Ayat 13 lebih tajam lagi. Ayo. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya, bukan kekuatan anak Tuhan. Semua manusia juga mengalami pencobaan. Semua manusia juga mengalami ujian. Jadi kalau bangsa Israel tewas di padang gurun, jangan berkata bahwa Tuhan kenapa menaruh ranjau-ranjau ini. Harus teruji, harus diubahkan. Ya tapi kenapa Allah tidak mencegah? Nah, sebab Allah memberi kehendak bebas kepada manusia. Sebab ranjau-ranjau ini mestinya bisa dilewati. Karena tidak akan melampaui kekuatan manusia. Jadi kalau sampai gagal, kesalahan dia sendiri. Diarahkan kemana niat tekad minatnya. Terus. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada kedaulatan Allah yang mengatur tatanannya. Tidak ada pencobaan melebihi kekuatanmu. Ini kedaulatan Tuhan yang pasti dipenuhi. Adapun kalau kamu jatuh, bukan salah Tuhan. Kamu punya kedaulatan juga. Yang harus kamu gunakan dengan benar dan bijaksana. Terus. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Allah penuhi bagiannya, dia menyediakan jalan keluar. Terus? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku.
Jadi kalau nanti di antara saudara sampai tertolak, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, bagaimana aku bisa hidup benar? Aku tinggal di satu daerah kumuh yang lingkunganku buruk. Ya aku jadi rusak begini. Bagaimana aku bisa benar Tuhan? Aku punya istri macam ini atau suami macam itu. Ya Tuhan, gimana aku bisa jujur karena lingkunganku juga begini begitu. Tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan dosamu. Makanya pelajaran yang kita dapatkan, sebenarnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk membenarkan perbuatannya atau untuk boleh memberontak. 1 Korintus 10 ayat 13 ini mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak akan menjerumuskan manusia kepada keadaan yang buruk. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan adil, Ia fair dalam aturan main kehidupan yang disusun, dibuat olehnya. Allah tidak membuat orang dengan sengaja bisa masuk surga dan membiarkan orang entah sengaja entah tidak masuk neraka. Itu bukan Allah yang benar. Allah yang benar bukan demikian. Jadi kalau ajaran yang mengatakan bahwa manusia ditentukan selamat, yang lain tidak jelas, itu tidak akan membuat orang Kristen memiliki gairah secara proporsional untuk bertanggung jawab mengisi pengiringannya kepada Tuhan. Pencobaan yang dialami manusia tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi kalau manusia tidak berniat untuk mengungguli atau untuk menang atas pencobaan, maka ia pasti kalah atau jatuh. Dan kalau seseorang sudah kalah atau jatuh, hendaknya dia tidak mempersalahkan Tuhan. Seperti Kain mestinya menang. Kamu harus menguasai Kain. Tapi Kain lebih memilih membunuh adiknya. Jadi jangan saudara berpikir, wah kalau dia dapat karunia bisa dekat Tuhan. Kalau saudara, niatmu yang tidak kau kembangkan. Jadi setelah saya menyadari kebenaran ini, ada kebahagiaan yang mengalir. Aku bisa sempurna. Aku bisa berkenan. Kalau aku berusaha sungguh-sungguh, Allah akan memberikan aku energi, energon untuk itu. Ku kerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar, katergisisti, maka Allah akan memberikan energi. Sekarang kalau minat saudara hanya mau punya rumah, penthouse, apartemen, bisa jalan-jalan, duit banyak, tenang, kendaraan, barang bermerek, saudara binasa. Saudara tidak akan pernah mengadakan perjalanan ke langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Artinya kamu tidak bisa kuubah. Saya mengerti khotbah seperti ini bisa tidak laku. Tetapi kebenaran harus dinyatakan, saudaraku. Yang akan menggores jiwamu juga menggores jiwaku. Injil yang sejati seperti ini nggak enak di telinga orang-orang duniawi yang sudah nyaman dengan kehidupan dunianya. Kalau dulu saya setengah-setengah membujuk, ayolah sungguh-sungguh. Sekarang saya berhenti membujuk. Karena dengan bujukan-bujukan itu saya merendahkan nilai kebenaran dan melecehkan Allahku yang agung. Kalau engkau mau, mari. Kalau tidak, binasalah kamu. Jangan anggap murahan Tuhan itu. Kalau hatimu dipenuhi dengan keinginan-keinginan jahat seperti bangsa Israel, artinya keinginan yang tidak sesuai dengan maksud Allah membawa bangsa Israel itu ke Mesir, binasa kamu. Allah berkenan memilih kita untuk membawa kita ke langit baru, bumi baru. Apa yang kita harapkan dari dunia ini, saudaraku? Tapi kalau saudara masih mau berharap dunia ini, oh silahkan. Silahkan. Tapi dari mimbar ini saya katakan, bertobatlah.
Niat tekadmu menentukan apakah kamu mau bertobat atau tidak. Mari kita lihat Matius pasal 11 yang tadi telah kita baca. Tuhan mengecam kota-kota yang tidak bertobat walaupun telah melihat mujizat. Saya kira tidak sedikit saudara yang bisa menyaksikan Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai saudara. Tapi saudara tidak mencintai Tuhan sebagaimana seharusnya saudara mencintai Dia. Saudara tidak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus dalam keagungannya yang luar biasa. Anda tidak akan sanggup berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Engkau yang tidak mencintai Dia sebagaimana mestinya engkau mencintai Dia. Engkau hanya mau terima kebaikan, tapi engkau tidak pernah tahu bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Engkau sibuk dengan segala keinginan, kesenangan dan ambisimu, dan engkau tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan perasaan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara kehilangan momentum ini. Anda kehilangan momentum ini, Anda melewati momentum ini, Anda tidak pernah punya kesempatan ini. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, orang bijak, orang pandai, seperti yang kita tahu pada zamannya bahwa nilai tertinggi kehidupan pada waktu itu di zaman Helenis, zaman Yunani, filsafat. Sampai hari ini pun filsafat dianggap ibu dari segala ilmu pengetahuan. Jadi kalau seorang filsuf, orang bijak, itu terhormat, itu agung, itu mulia, itu kuat. Allah menyembunyikan bukan Allah sengaja mau membinasakan mereka. Allah tidak bisa mengajarkan orang-orang yang merasa dirinya kuat, tidak merasa membutuhkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa diajar. Yang sayapnya besar, dia bisa terbang kemana dia mau terbang, dia bisa beli barang apa yang dia mau beli, dia bisa buat apa dengan apa yang dia buat, itu tidak bisa diajar. Makanya kalau orang mau menjadi murid harus melepaskan diri dari segala miliknya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil. Maksudnya apa? Dalam bahasa aslinya kata orang kecil itu nepios. Nepios. Nepios ini artinya saudaraku orang yang tidak berdaya. Dalam bahasa Yunani kata nepios bisa diterjemahkan baby, anak kecil yang tidak berdaya. Alkitab itu very smart, bahasa Yunani itu very smart. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, saya sih tidak mau debat. Saya hanya menemukan bahwa luar biasa Alkitab kita. Ketika Tuhan Yesus berkata kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, itu paidion, anak usia 7-14 tahun. Kamu harus bertobat dan memiliki hati yang mudah dibentuk. Itu paidion. Tapi ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, itu teknon. Teknon itu artinya anak dalam arti keturunan. Berunsur gen. Kamu menerima Yesus, engkau berjalan dengan dia, kau punya gen Allah. Teknon. Luar biasa. Mereka yang memberi diri diajar, dididik oleh Allah menjadi anak Allah, huios, putra atau pangeran. Tetapi kalau tidak mendapat didikan atau ajaran, dia menjadi anak yang tidak sah, notos, anak gampang dalam bahasa Indonesia. Luar biasa kan bahasa Yunani. Kembali ke nepios. Saudara harus belajar menghayati betapa tidak berdayanya kita. Sekarang saudara berdaya, tapi kalau dokter berkata ini stadium akhir, you mau apa? Mulai berobat sana berobat sini, tapi akhirnya mati juga.
Bayangkan Anda di sebuah kecelakaan pesawat. Seberapa kuat uangmu, seberapa kuat relasimu dengan pejabat. Atau naik mobil jatuh ke sebuah jurang sedalam 40 meter di tengah malam. Ada kalajengking dan ular di sana. Siapa yang bisa tolong saudara? Saudara berteriak-teriak tidak ada yang dengar kecuali ada mobil lewat sesekali. Bayangkan ketika terjadi perang nuklir. Bayangkan kita bisa apa? Dan yang pasti bayangkan ketika engkau ada di pengadilan tahta Allah. Jadilah orang-orang yang tidak berdaya walaupun hari ini engkau kuat. Duitmu banyak, hartamu berlimpah. Relasimu dengan pejabat tinggi, luar biasa. Jangan sombong. Karena itu membuat engkau tidak pernah bisa bertobat. Rendahkan hatimu dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Lagu ini saya tulis, saudaraku, dengan satu penghayatan betapa lebih dari apapun kita membutuhkan hadirat Tuhan. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Setiap saat dimanapun ku ada. Sejak ku hidup di bumi sampai di sorga, selalu di hadirat-Mu. Ada banyak tempat di hadirat Bapa, dan aku mau ada di situ. Suatu pagi, saudaraku sekalian, saya berdoa ketika saya di luar kota. Kalau kamu mau ada di hadiratku, kamu harus melintasi semua awan dan langit. Maksudnya apa? Melintasi semua awan dan langit. Jangan terikat dengan dunia, supaya kamu bisa terbang tinggi. Setiap kali kita berdoa, kita bisa dibawa Tuhan ke hadiratnya. Dan bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita di hadirat Tuhan. Tapi kapanpun, dimanapun kita selalu ada di hadirat Tuhan. Kita harus membiasakan diri merasakan apa yang kita alami, bukan apa yang kita yakini. Karena Allah itu bukan seperti Batman, Spiderman, Superman. Itu fantasi. Allah itu pribadi yang hidup, yang nyata, yang kita harus alami. Temukan Tuhan, saudaraku. Bukan dari khotbah pendeta saja. Bukan dari buku-buku yang kau baca. Tapi temukan Tuhan dari pengalaman nyata, pengalaman realmu dengan Tuhan. Untuk bisa mengalami Tuhan. Di situ, saudaraku sekalian, saudara akan bisa menikmati keindahan hadirat Tuhan. Saudara akan bisa merasakan kekayaan Allah, damai sejahteranya yang tiada tara. Baru kita bisa lebih melepaskan segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu beban di dalam hidup kita ini. Alami Tuhan, saudaraku. Alami Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata pendeta saja, bukan kata buku. Tapi aku mengalami Dia. Aku bertemu dengan Tuhan. Aku mengalami Dia. Kalau orang merasa kuat, ia tidak akan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Ia punya banyak kesenangan, punya banyak kebahagiaan, dan terus mencari apa yang dipandangnya membahagiakan. Dengan cara ini dia menyembah iblis. Menyembah iblis. Dia tunduk kepada iblis. Dunia meremut dia. Diremut. Diatur oleh dunia. Ya tidak bisa diatur oleh Tuhan. Kalau saudara tersinggung, itu pun diatur oleh manusia loh. Aku tersinggung oleh sikapnya, yuk diatur oleh dia. Aku harus punya barang itu, yuk diatur oleh dunia. Diremut oleh dunia. Kalau masih mau begitu, please. Silakan. Tapi kau menyembah iblis. Demi nama Tuhan Yesus, saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Itu menyembah iblis, you pasti binasa. Tapi kalau saudara mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa diatur, yang mau diatur oleh Tuhan, saudara harus berani berkata, hanya Kau aku ingini Tuhan. Sekarang tekadmu,
Sekarang niatmu. Ketika saya menyadari kebenaran ini, saya bahagia. Saya melihat seperti ada cahaya besar dari kejauhan. Aku bisa sempurna. Aku bisa mencapai langit baru, bumi baru. Karena aku bertekad untuk itu. Aku berniat untuk itu. Jangan isi hatimu dengan berbagai niat dan tekad yang tidak menggiringmu kepada kebenaran. Jangan ada persoalan-persoalan yang membuat dirimu tenggelam di situ. Selalu ada pencobaan, selalu ada kesulitan, selalu ada ranjau, tapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Kita pasti bisa melewati. Ini gereja akhir zaman. Gereja yang mengajarkan murni ajaran Yesus. Bukan mosok. Saya pun frustasi, saudara. Frustasi lihat hidup saya sebagai pendeta yang belum mencontoh hidup Yesus secara benar. Dan saya berjuang untuk mencontoh hidup Tuhanku. Dan saya mengajak saudara, ayo kita bersama pulang ke surga. Dunia bukan rumah kita. Dunia tidak bisa kita harapkan sama sekali. Saya tidak membuat Anda pesimis. Anda harus bekerja dengan baik, menjaga kehidupan, pola makan, pola hidup yang baik. Anda masih bisa menikmati apa yang harus kita nikmati bersama dengan Tuhan. Tapi jangan tenggelam, saudaraku. Momentum ini kalau sampai lewat, Anda tidak pernah punya kesempatan kedua kali. Saya sudah melihat begitu banyak orang sombong-sombong, saudaraku. Dan kalau jujur saya ingin mengatakan, aku sebenarnya tidak ingin lihat mukamu lagi. Terutama orang-orang kaya yang sombong-sombong itu. Kalau dulu saya masih merasa membutuhkan, gereja ini harus besar, butuh uang dan lain sebagainya. Dan saya harus kerja keras untuk bisa mengumpulkan uang, untuk bisa membuat eksis gereja ini. Tapi makin hari saya makin pasrah. Mau bubar mau tidak, ini milik Tuhan. Yang penting, I do my best. Kalau dulu membujuk-bujuk orang, ayo dong melayani Tuhan, ayo dong. Sekarang enggak. Kan aku melecehkan Tuhan. Aku membuat murahan kebenaran. Anda melihat kalau barang mewah, barang bagus, tidak akan diobral, saudara. Sana tuh, di mal-mal mewah, tidak ada obral-obral dengan gampang. Tidak perlu pakai bujukan, mampir bu, ada barang ini, barang itu. No! Barang yang kita jual terbaik. Tidak perlu kita membujuk, mengemis-ngemis orang untuk mau menerimanya. Jangan sombong. Ini barang termewah di jagat raya, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya harap semua kita sadar. Sadar. Ayo jadikan hidup kita berarti, saudaraku. Bulatkan tekadmu, saudaraku. Makin hari saya makin hanya menantikan kedatangan Tuhan. Saya berkata kepada orang-orang dekat saya beberapa waktu ini, saya punya cita-cita, kalau Tuhan berkenan, aku mau membangun sekolah Alkitab itu. Bukan pakai duit orang, pakai duitku sendiri. Aku membangun sekolah Alkitab yang satu itu juga. Dan setelah ini, aku pamit pulang. Aku punya tekad untuk membangun sekolah Alkitab itu dan sekolah Alkitab itu. Dan setelah itu, aku pamit pulang. Dan saya ngomong serius. Bukan karena ada saudara di sini dan orang itu di sana. Aku serius. Tidak ada yang kunantikan lagi dalam hidup ini. Tidak kunantikan gaji, uang, rumah, mobil, jabatan, apapun kehormatan yang dapat diraih. Aku hanya mau bertemu dengan Tuhan. Dan satu kali kalau aku bertemu dengan Tuhan, aku mau cium kaki yang berlubang paku dan berkata, Tuhan, aku telah menyelesaikan tugasku. Cukup. Dan aku akan melayani Tuhan selamanya di kerajaannya. Jadi saya terus terang kalau lihat orang-orang sombong-sombong itu, saya mau berkata, aku juga tidak ingin melihat mukamu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu jangan menghina Tuhan. Karena kamu pasti mati dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Oleh sebab itu kita harus bertobat, saudaraku. Harus bertobat. Amin.